adalah tarian tradisi. Tarian berjudul Tari Gayung. Kali hari ini ulun berpantun Melayu seni budaya Kalimantan yang ulun kemas melalui seni Madihin. Selamat menyaksikan. Hari ini sama-sama kita menyaksikan Puskesmas Pamang 1 Agadungnya diresmikan. Inilah bukti bahwa pemerintah turut memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ali Anur ini bapaknya teman saya, dulu pegawai kelurahan Asri namanya. Jadi saya kenal dia mulai kecil, tidak mengira dia kalah saya sama dia. Yang kedua adalah kalau kita turunkan nakesnya dari serangan 19, kita ambil 5 nakes kita. Satu, dua, tiga. Saya hormati Saudara Wakil Bupati Kutai Timur, Camat Bamang dan Camat Kota Besi. Kita masih diberikan nikmat kesehatan. Begitu juga di bidang kesehatan. Nah ini insya Allah saya juga termasuk karena koordinator Pak Jokowi bagaimana untuk Kalimantan Tengah. Karena kalau ini langsung serentak dihapus, kita masih sangat membutuhkan tenaga kontrak tersebut untuk mengisi puskesmas maupun posto maupun pulindes yang ada di desa-desa ini. Mampu. Kita tidak lagi membantu seperti kemarin beasiswa Gerbang Mentaya. Karena itu baru cuma 1,5 dan sampai 2 juta. Itu tidak mencukupi. Tahun ini kita sudah membantu 1 orang 10 juta. Itu. Tapi dibantu untuk ada beberapa universitas yang ada di Kota Sampit. Kenapa itu? Karena banyak sekali mahasiswa kita drop out, bahkan banyak yang terminal, tidak bisa menyelesaikan studinya karena ketidakmampuan orang tuanya akibat COVID-19 ini. Jadi jangan kalau orang datang, saya sudah sampaikan juga dengan rumah sakit. Begitu datang, sudah yang datang ini demam, menggigil, begitu datang, mana KTP-nya? Pakai BPJS kah? Bawa duit enggak? Kalau begini, jangankan sembuh, tambah parah sakitnya. Tadi kita menyiapkan anggaran cukup besar, 50-an miliar lebih untuk wajib yang BPJS Kesehatan. Jangan sampai hanya karena tidak punya kartu BPJS, warga masyarakat kita tidak dilayani. Percuma kita menganggarkan cukup besar. Dimamai pasiennya. Sarik lo laki kita kawa, baru pasien barang diseriki gitu. Jadi pasiennya jangankan sembuh, malah tambah parah sakitnya. Dan perlu diingat, 10 kali kita melayani baik, sekali saja tidak bagus. Yang muncul di medsos yang tidak bagus itu. Jadi jangan melihat petantang Camat Bamang ini pelayan itu. Pelayan masyarakat di bidang pemerintahan pembangunan di masyarakatan. Kita semua sama, jadi kita melayani. Sadari betul, makanya sekali lagi bangunan yang cukup bagus nih, jangan sampai bangunannya bagus tetapi pelayanan tidak baik. Ada kita alhamdulillah rumah sakit sekarang sudah bisa cuci darah, bisa kemoterapi, dan sekarang radiologi bisa mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Gedung baru Puskesmas Bamang 1 dan Public Safety Center PSG 119. Dengan ini saya nyatakan resmi dioperasikan.
dengan penggunaan gedung baru yang sedang direlokasi total Puskesmas Bantul. Dan kita lihat gedung ini sudah pecah. Tadi saya juga mewawancarai karyawan dan karyawati yang ada di sini. Alhamdulillah katanya ini sudah sangat terkooperatif dan sudah jauh lebih nyaman dan lebih tertata. Nah, harapan kita dengan gedung baru ini tentunya pertama memudahkan masyarakat yang datang ini sehingga sudah tertata dengan baik, tidak ada lagi bel dan segala macam dan pendaftaran sudah diatur. Kalau dulu kan gabung pelayanan, sekarang sudah polinya itu sesuai dengan bidang-bidangnya yang diperyakin. Jadi harapan kita dari gedung baru yang baik ini yang cukup megah representatif, tentunya pelayanan terhadap bagaimana karyawan dan karyawati di sini melayani masyarakat dengan baik. Semakin baik gedungnya, semakin baik pelayanan, itu yang diharapkan. Sehingga endingnya atau terakhirnya semakin baik peningkatan kesejahteraan atau masyarakat. Penghapusan, Pak? Ya, jadi memang ini pusat membuat regulasi bahwa kontrak ini akan dihapus. Itu ketentuan dari pusat itu terakhir tahun 2023. Ini juga yang nanti akan saya bicarakan dengan menteri di pusat, termasuk nanti karena sesuai jadwal rencana saya bersama pengurus Kapkasi pusat dengan ketua umum maupun sekjen dengan 33 koordinator se-Indonesia, karena satu koordinator, saya kebetulan koordinator Bupati Kalteng. Ini nanti bertemu dengan kepala negara. Nah, saya sudah akan menyampaikan ada beberapa yang akan kita sampaikan ke Presiden. Yang pertama yaitu bagaimana dana alokasi umum kita bisa ada peningkatan, ada keadilan untuk Kalimantan Tengah khususnya. Karena selama ini berdasarkan perhitungan dana alokasi umum itu kan yang mendasari adalah luas wilayah dan jumlah penduduk. Sepanjang jumlah persentase lebih tinggi, kita tidak akan bisa mendapatkan anggaran yang besar. Karena jumlah penduduk kita kecil sekali dibanding dengan sementara luasnya. Kalimantan Tengah ini 1,5 kali Pulau Jawa. Sementara Pulau Jawa sudah berapa ratus kabupaten itu dengan anggaran yang sekian ribuan triliun. Nah, kita dengan anggaran yang sangat terbatas, misalnya provinsi saja kurang lebih 5 triliun, dengan luas wilayah ini tidak akan bisa cepat, tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan infrastruktur saja, belum lagi bicara pendidikan. Tadi mengenai kontrak, kita akan sampaikan, memang idealnya tidak ada lagi tenaga honor atau kontrak itu, tetapi faktanya ini masih dibutuhkan di daerah. Kita tahu masih ada beberapa SD kita daerah pedalaman sana seperti Tumbang Gago, Kembang Rujam, Hanya segala macam, itu yang keterbatasan guru. Sementara pengangkatan baik itu PNS atau ASN maupun P3K itu yang menentukan pusat, itu pegawai kita pensiun, tapi kuotanya itu dibatasi oleh pusat. Nah, ini akan saya sampaikan, kalau itu ketentuan itu diterapkan berlaku se-Indonesia, kita akan kesulitan. Mungkin masih banyak puskesmas kita yang tidak ada tenaga medis, perawat maupun bidannya nanti. Belum lagi kita bicara tadi sampaikan pada kesehatan. Kita tidak punya, masih beberapa puskesmas tidak punya dokter, bahkan hanya ada dokter umum. Ada yang tidak ada dokter umumnya, apalagi dokter gigi misalnya. Nah, ini kendala yang kita hadapi. Tetapi kita tetap berjuang, kita tetap optimis bagaimana mengupayakan termasuk penambahan pegawai, kebijakan semacam itu. Dan saya akan menyampaikan bagaimana supaya ada kebijakan pemerintah pusat terhadap kontrak. Di bulan Juni juga memang ada. Kita membentuk panitia seleksi untuk menyeleksi tenaga kontrak yang ada ini. Mana yang masih dibutuhkan sesuai ajak, mana yang tidak. Sehingga nanti mungkin ada pengurangan yang mungkin selama ini tidak kita butuhkan, kita akan berhentikan dulu. Semua sama yang dipilih giginya, gigi dan sebagainya sudah disesuaikan dengan prototipe, bahkan alurnya pun sudah disesuaikan. Jadi dampak dari itu salah satunya adalah misalnya kalau misalnya kemarin kita UGD itu kan langsung masuk ke ruangan UGD, sekarang tidak. Jadi kita masuk dulu ke ruangan, mungkin situ ada tempat screening dan lain sebagainya, baru bisa masuk. Itu salah satu peruntukan prototipe yang